Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hamzah dari kelas IF24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah struktur data yang mencakup 4 materi, yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu array. Array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array diidentifikasi oleh sebuah indeks atau yang bisa kita sebut nomor urut yang dimulai dari angka 0. Fungsi utama array ada 4, yaitu yang pertama untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Daripada membuat banyak variabel secara terpisah untuk setiap data, array memungkinkan kita menyimpan semuanya dalam satu wadah. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengakses data dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan indeks, kita dapat langsung menuju elemen data yang diinginkan tanpa perlu mencari satu persatu. Fungsi yang ketiga untuk memudahkan operasi terhadap sekumpulan data. Kita dapat dengan mudah melakukan perulangan atau looping untuk memproses setiap elemen dalam array. Fungsi yang keempat yaitu untuk menerapkan struktur data lain. Array sering digunakan sebagai dasar untuk implementasi struktur data yang lebih kompleks seperti list, stack, queue, dan table hash. Cara kerja array. Secara sederhana, cara kerja array adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deklarasi. Kita mendeklarasikan sebuah variabel sebagai array dan menentukan tipe data elemen yang akan disimpan serta ukuran atau kapasitas array tersebut. Yang kedua yaitu alokasi memori. Saat array dideklarasikan, sistem akan mengalokasikan blok memori yang berurutan dengan ukuran dan tipe data array. Cara kerja yang ketiga yaitu pengisian data. Kita dapat mengisi setiap elemen array dengan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Indeks pertama selalu dimulai dari angka 0, indeks kedua adalah 1, dan seterusnya hingga indeks terakhir. Cara kerja yang keempat yaitu akses data. Untuk mengakses elemen dalam array, kita menggunakan nama variabel array diikuti dengan indeks elemen yang diinginkan di dalam kurung siku. Cara kerja yang kelima yaitu manipulasi data. Kita dapat mengubah nilai elemen yang sudah ada dalam array dengan cara mengaksesnya menggunakan indeks dan memberikan nilai baru. Ini adalah kode array yang sudah saya buat. Pada kode ini saya mendeklarasikan sebuah variabel bernama hari. Variabel ini berfungsi sebagai sebuah list yang memungkinkan kita untuk menyimpan sekumpulan item dalam satu tempat. Dalam kasus ini, yang saya simpan adalah nama hari dalam seminggu. Setelah saya memiliki list ini yang berisi nama-nama hari, langkah selanjutnya itu menampilkan nama-nama hari tersebut ke layar dengan menggunakan sebuah for loop. Dengan demikian, ketika kode ini dijalankan, output yang akan dihasilkan adalah daftar nama-nama hari dalam seminggu. Baik, materi selanjutnya yaitu hashmap. Hashmap adalah sebuah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci key dan nilai value. Setiap kunci bersifat unik, yang berarti tidak ada dua entry dalam hashmap yang memiliki kunci yang sama. Hashmap memungkinkan kita untuk mengakses nilai secara efisien berdasarkan kuncinya. Fungsi hashmap. Fungsi utama hashmap adalah untuk yang pertama, penyimpanan data dengan asosiasi kunci nilai. Memungkinkan penyimpanan data yang terorganisir berdasarkan kunci yang bermakna. Fungsi yang kedua yaitu pencarian data yang cepat. Dengan mengetahui kuncinya, kita dapat langsung mengakses nilai yang terkait tanpa perlu mencari melalui semua elemen. Fungsi yang ketiga, implementasi struktur data lain.
hashmap sering digunakan sebagai dasar untuk implementasi cache dan indeks. Cara kerja hashmap. Cara kerja hashmap secara umum melibatkan beberapa konsep. Yang pertama, hashing. Ketika sebuah pasangan kunci nilai dimasukkan ke dalam hashmap, kunci tersebut akan melalui sebuah fungsi yang disebut fungsi hash. Fungsi hash ini menghasilkan sebuah nilai integer yang disebut kode hash. Cara kerja yang kedua yaitu penentuan bucket. Kode hash yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menentukan bucket, semacam ember atau lokasi penyimpanan, di mana pasangan kunci nilai tersebut akan disimpan. Cara kerja yang ketiga yaitu penyimpanan. Pasangan kunci nilai disimpan di dalam bucket yang telah ditentukan. Dalam satu bucket, mungkin terdapat lebih dari satu pasangan kunci nilai. Cara kerja yang keempat yaitu pengambilan data. Ketika kita ingin mengambil nilai berdasarkan kunci tersebut akan dihash lagi untuk mendapatkan kode hash yang sama. Cara kerja yang kelima yaitu penanganan collision. Jika terjadi collision, dua kunci berbeda menghasilkan kode hash yang sama dan masuk ke bucket yang sama. Baiklah, berikut ini adalah contoh codingan yang menggunakan hashmap yang telah saya buat. Baik, di bagian ini saya membuat sebuah dictionary bernama daftar nomor yang berisi data kontak. Setiap key adalah nama, misalnya Andi, dan value-nya adalah nomor teleponnya. Kemudian di bagian ini akan mencetak semua data dalam daftar nomor secara berurutan. Saya menggunakan loop for untuk mengambil setiap pasangan nama dan nomor. Lalu di bagian selanjutnya, di sini saya akan mencari apakah nama Andi ada di dalam dictionary. Jika ada, program akan menampilkan nomor teleponnya. Dan jika tidak, akan muncul pesan bahwa nomor tidak ditemukan. Kemudian di bagian terakhir adalah penghapusan program mencetak isi dictionary yaitu menghapus. Perintah ini menghapus kotak kontak bernama Citra dari dictionary. Dan ini adalah output dari program tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu stack. Stack adalah sebuah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Ini berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang dikeluarkan dari stack. Fungsi stack. Fungsi utama stack adalah untuk yang pertama, manajemen pemanggilan fungsi. Dalam pemrograman, stack digunakan untuk melacak urutan pemanggilan fungsi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, informasi tentang fungsi tersebut seperti alamat kembali dan variabel lokal dimasukkan ke dalam stack ketika fungsi selesai. Informasi ini dikeluarkan dari stack, memungkinkan program untuk kembali ke titik pemanggilan semula. Fungsi yang kedua yaitu evaluasi ekspresi. Stack dapat digunakan untuk mengevaluasi ekspresi matematika dalam notasi postfix. Fungsi yang ketiga yaitu melakukan operasi undo atau redo. Banyak aplikasi menggunakan stack untuk menyimpan riwayat tindakan pengguna, sehingga memungkinkan fitur undo dan redo. Fungsi yang keempat yaitu algoritma backtracking. Dalam algoritma seperti pencarian mendalam, stack digunakan untuk melacak jalur yang sedang dieksplorasi. Fungsi yang terakhir yaitu kembalikan urutan. Karena sifat LIFO-nya, stack dapat digunakan untuk membalikan urutan elemen. Kemudian cara kerja stack. Cara kerja stack melibatkan dua operasi utama. Yang pertama push, operasi untuk menambahkan sebuah elemen baru ke bagian atas stack. Ketika sebuah elemen di-push,
ia menjadi elemen teratas stack. Cara kerja yang kedua yaitu pop. Operasi untuk mengeluarkan atau menghapus elemen dari bagian atas stack. Operasi yang dikeluarkan selalu merupakan elemen yang terakhir kali di push. Selain dua operasi utama ini, ada juga beberapa operasi pendukung, yaitu yang pertama pick atau top. Elemen yang berada di bagian atas stack tanpa mengeluarkannya. Is empty memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong. Kemudian is full memeriksa apakah stack sudah penuh jika implementasinya memiliki batas ukuran. Kemudian berikut ini adalah contoh codingan stack yang sudah saya buat. Pada bagian pertama, saya membuat tumpukan sebagai list kosong. List ini saya akan gunakan sebagai stack. Kemudian berikutnya saya membuat fungsi tambah buku. Fungsi ini akan menambahkan buku ke atas tumpukan menggunakan append, karena append menambahkan elemen ke akhir list yang dianggap sebagai atas tumpukan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi untuk mengambil buku dari atas tumpukan pop. Fungsi ini menghapus dan mengambil buku yang paling atas dari tumpukan dengan pop. Tapi sebelum itu dicek dulu apakah tumpukan kosong untuk mencegah error. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi untuk melihat buku yang paling atas. Fungsi ini tidak mengambil atau menghapus, hanya melihat buku yang paling atas. Kita cukup mengakses elemen terakhir. Kemudian fungsi yang kelima yaitu memeriksa apakah tumpukan kosong. Fungsi ini akan memeriksa apakah list tumpukan buku kosong. Jika kosong, maka stacknya kosong. Ini adalah contoh penggunaannya. Dan kemudian ini adalah output yang dihasilkan oleh program saya. Baik, materi selanjutnya yaitu queue. Queue adalah sebuah struktur data linier yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Ini berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen pertama yang dapat dikeluarkan dari queue. Fungsi queue. Fungsi utama queue adalah untuk yang pertama, manajemen tugas atau permintaan secara berurutan. Memastikan bahwa tugas atau permintaan diproses sesuai dengan urutan kedatangannya. Fungsi yang kedua yaitu buffer data. Digunakan sebagai buffer untuk menyimpan data sementara antara proses yang menghasilkan data dengan kecepatan yang berbeda dengan proses yang mengkonsumsi data. Fungsi yang ketiga yaitu penjadwalan proses. Dalam sistem operasi, queue digunakan untuk menjadwalkan proses yang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU. Fungsi yang keempat yaitu simulasi antrean. Memodelkan antrean dalam berbagai sistem, misalnya antrean pelanggan, antrean panggilan telepon. Fungsi yang terakhir yaitu pencarian breadth first search. Dalam algoritma BFS pada graf, queue digunakan untuk menyimpan simpul-simpul yang perlu dikunjungi. Cara kerja queue. Cara kerja queue melibatkan dua operasi utama. Yang pertama enqueue, operasi untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang. Cara kedua yaitu dequeue, operasi untuk mengeluarkan atau menghapus elemen dari bagian depan. Selain dua operasi utama ini, ada juga beberapa operasi pendukung. Yang pertama pick.
melihat elemen yang berada di bagian depan Q tanpa mengeluarkannya. Yang kedua yaitu isEmpty, memeriksa apakah Q dalam keadaan kosong. Yang ketiga yaitu isFull, memeriksa apakah Q sudah penuh, jika implementasinya memiliki batasan ukuran. Berikut ini adalah contoh codingan Q yang sudah saya buat. Pertama, saya membuat kelas bernama QList. Di dalamnya terdapat list kosong save items yang digunakan sebagai penyimpanan item antrean. Kemudian yang kedua, menambahkan ke antrean enqueue. Fungsi ini menambahkan item ke belakang antrean menggunakan event, karena dalam antrean yang baru akan berada di belakang. Kemudian fungsi yang ketiga, mengambil dari depan antrean. Fungsi ini mengambil dan menghapus item paling depan dari antrean pop, tapi sebelumnya dicek dulu apakah antrean kosong isEmpty untuk mencegah error. Kemudian fungsi yang keempat, untuk melihat item terdepan. Fungsi ini hanya melihat item terdepan tanpa menghapusnya, cukup mengakses indeks ke 0 dari list. Kemudian fungsi yang kelima, mengecek apakah antrean kosong. Fungsi ini mengembalikan true jika antrean kosong dan false jika masih ada item di dalam antrean. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk mengetahui jumlah item dalam antrean. Fungsi ini akan mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrean saat ini. Ini adalah contoh penggunaannya. Kemudian ini adalah output yang dihasilkan oleh program saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.